Dah. Dah. Terima kasih.
Coba. Halo? 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 Oke, kedengeran suara kakak Deniska? Dengaran. Kedengeran, oke. Deniska udah siap belajar malam hari ini? Udah. Oke, kakak mulai ya. Selamat malam Deniska. Perkenalkan, namaku Rosarian Cahya. Aku yang akan jadi mat tutor buat Deniska. Deniska bisa panggil aku Kak Rosa, oke? Oke, sekarang coba Deniska gantian yang kenalin.
Kenalin, nama saya Deniska Tiarasari, bisa dipanggil Deniska. Deniska. Deniska asalnya dari mana? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, jauh banget. Kakak dari Jawa, Deniska. Deniska udah pernah main ke Jawa belum? Udah. Udah, kemana tuh? Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, karena kakak belum tahu Deniska sampai mana, jadi nanti setelah pelajaran, kakak minta tolong Deniska buat kirim daftar isi buku matematika Deniska ya. Oke. Oke. Kita coba mengulangi ke presentasi kakak. Terlihat Deniska? Kelihatan nggak? Share screen-nya kakak. Ya. Kelihatan? Oke, sebentar, salah. Yang ini. Nah, Deniska udah ngantuk? Ini udah jam 7:30. Iya. Ngantuk? Udah ngantuk? Belum. Oke, biasanya ngapain jam segini? Ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Ada tugas matematika, Deniska? Lagi nggak ada. Nggak ada. Oke, bener ya Deniska kelas 8 SMP? Iya. Iya, oke. Kita mengulang dulu aja ya. Ke fondasi matematika kelas 8 SMP. Ada namanya nilai tempat. Deniska masih ingat apa itu nilai tempat? Enggak. Enggak, oke, nggak apa-apa. Nih, kita ke slide berikutnya. Jadi, rencana belajar kita malam hari ini ada yang pertama, memahami nilai angka berdasarkan letaknya. Yang kedua ada pecahan di balik koma yang penting. Kemudian yang tiga ada penerapannya di bentuk baku, pembulatan, dan perbandingan. Kita lanjut ke slide 3. Apa sih nilai tempat? Jadi, nilai tempat adalah nilai suatu angka yang ditentukan oleh posisinya dalam sebuah bilangan. Jadi, nilai tempat adalah digit dikalikan posisi. Deniska bingung sampai sini? Iya. Bingung? Oke, kita coba ke contoh ya, biar nggak bingung. Nah, contoh bilangan. Ada 3482. Kita analisis dulu digit per digitnya. Yang pertama ada digit angka 3. Angka 3 berarti berada di posisi ribuan. Oke. Balik ke yang atas tadi. Nilai sama dengan digit dikali posisi. Digitnya 3, posisinya ribuan. Berarti nilainya adalah 3.000. Oke, Deniska bingung? Bingung apa enggak? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Coba kita ke digit angka 4. Deniska lihat angka 4, kemudian angka 4 posisinya ada di ratusan. Maka nilai tempatnya adalah 4 dikali 100. Maka 400. Masih bingung? Enggak. Enggak. Habis itu di puluhan ada angka 8. Berarti 8 dikali 10. Nilainya 80. Oke. Kemudian satuannya ada angka 2. Oke, Deniska bingung? Terkait. Oke, nilai berarti sama dengan digit dikalikan posisi. Kemudian ada ekspansi bilangan. Jadi, bilangan 3482 dapat ditulis secara panjang sebagai ini. 3482. Setiap digit memiliki rumah dengan nilai berbeda.
Deniska, mudah kan yang ini? Halo? Halo, Halo, yang ini bisa dipahami Deniska? bisa. Bisa, oke. Suaranya nggak terlalu kedengaran. Suaranya nggak terlalu kedengeran. Coba Deniska kencangkan suara laptopnya. Udah, ini baru kedengaran. Tadi nggak kedengaran. Oh, oke. Sekarang udah kencang? Udah. Udah, oke. Sekarang kita ke slide 6. Masuk ke dunia desimal. Deniska kelihatan ini angka berapa? Kelihatan Angka berapa? 15.372. Oke, kurang tepat. Ini adalah 15, Iya, 372. ya, 15,372. Bagian setelah tanda koma memiliki nilai yang semakin kecil ke arah kanan. Maka nilai tempatnya angka 3 ada di persepuluhan, angka 7 ada di perseratusan, kemudian angka 2 ada di perseribuan. Bingung nggak Deniska? Ya, lumayan bingung. Lumayan bingung. Oke, Deniska lihat. Jadi, ini, angka 3 ini adalah persepuluhan. Persepuluhan adalah satu angka di belakang koma. Kemudian berikutnya ada perseratusan, yaitu 2 angka di belakang koma. Angka kedua di belakang koma. Jadi ini kayak 3, ini persepuluhannya. Lebar lagi 7 ini perseratusannya. Habis itu perseribuan kayak 10, 100 sama 1000. Bingung nggak? Lumayan bingung. Oke. Kalau pangkat 10 berarti adanya berapa? 10, 100, 1000, 10.000, dan 100.000, 1 juta, seterusnya kan? Iya. Oke, jadi di yang 3 ini adalah ibaratnya persepuluhannya. Kemudian 7-nya ini perseratusannya, 2-nya perseribuan. Kalau ada angka lagi setelah 2 berarti dia per apa? 10.000. Per? 10.000. Oke, benar. Jadi masih bingung? Enggak. Enggak, oke. Kita ke tabel nilai tempat desimal. Nah, ini. Tadi 15,372. Angka satunya berarti, angka 1 itu adalah puluhan. Karena angka 1 itu 10 ya, Deniska? Ya. Ya, angka 5-nya adalah satuan. Angka 3-nya tadi persepuluhan. Angka 7-nya perseratusan. Kemudian angka 2-nya perseribuan. Deniska bingung? Enggak. Enggak? Mudah? Mudah. Oke, coba sekarang Deniska tulis. Deniska udah siapkan buku atau kertas? Oke, sekarang nilainya adalah 112, 2341. Berapa tadi? 112, Ya. 2.341. Oke, coba. Satunya berarti angka apa? Nilai tempatnya? Satu yang paling depan? Puluhan. Ratusan. 112 kan tadi? 112,2341. Satu. Berarti satu yang paling depan adalah Ratusan. Kemudian satu berikutnya? Puluhan. Oke. Kemudian duanya? Satuan. Duanya lagi? Persepuluhan. Iya. Terus tiganya? Perseratusan. Iya. Empatnya?
per 1000-an. Satunya? 10.000-an. Oke, bener banget. Mudah kan, Deniska? Iya. Iya. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Bentuk panjang desimal. Nah, ini. Sama kayak yang tadi, berarti 15 itu 10 plus 5. Kemudian, 0,372 berarti 0,3 plus 0,07 plus 0,002. Deniska bingung di sini? Ya. Bingung? Oke. Deniska lihat. Satu ini, bentar. Satu ini nilainya adalah 10. Oke? Bingung? Enggak. 5 nilainya 5. 3 karena sepersepuluhan berarti nilainya 0,3. 7 karena per seratusan nilainya berarti 0,07. 2 berarti apa? Per 0,002. ya, per seribuan, oke? Bingung? Masih bingung yang ini? Enggak. Enggak, oke. Kita lanjut. Kenapa sih materi ini penting di kelas 8? Karena Deniska pernah dapat soal desimal-desimal nggak? Ngitung-ngitung penjumlahan atau apapun itu? Ribuan, ratusan, kayak gitu. Pernah kan selalu muncul kan? Iya. Dalam nyari entah itu Pitagoras dan lain-lain. Jadi materi ini sebagai fondasi untuk materi yang lebih kompleks. Oke? Halo? Halo. Halo, oke? Iya. Oke. Kita lanjut ke slide 10. Ke operasi hitung desimal. Ayo. Deniska masih ingat cara penjumlahan desimal seperti ini? Masih ingat, Deniska? Halo? Halo. Masih ingat? Lupa. Lupa. Oke, jadi kalau kita punya desimal, kalau yang akan kita jumlahkan, maka komanya harus Lurus. lurus. Ayo, Deniska mau coba ini hasilnya berapa? Berapa kira-kira hasilnya? Bentar. Oke, Deniska bisa coret-coret di buku dulu. Udah? Nah, Berapa hasilnya? 5,147. Baik. 5,147. Iya. Oke, kita bahas pelan-pelan ya, Deniska. Kita punya 2,45 sama 3,102. Syarat untuk menjumlahkan adalah komanya harus Lurus. lurus. Nah, ini kita luruskan dulu komanya. Kemudian kita jumlahkan dari bagian yang paling belakang. Deniska lihat, bagian belakang ini ada lurusnya nggak angkanya di atasnya? Enggak. Enggak, berarti nilainya tetap 2. 2. Oke. Kemudian angka 5, ada lurusnya Ada. berapa?
5 sama 0. Oke, 5 ditambah 0 hasilnya 5. 5. Kita lanjut. Deniska bisa baca ini nggak? Kelihatan nggak? Bisa Bisa. kan? Maaf ya Deniska. Terus kita lanjut ke angka 4. Ada lurusnya? Ada. Angka? 4 sama 1. Berarti nilainya ini 5. 5. Oke. Ini koma. Komanya kita turunkan juga. Turun. Kemudian ini ada lurusnya. Berapa ini? 5. 5. Berarti nilainya adalah 5,552. iya benar. Deniska bingung sekarang? Enggak. Enggak kan? Sekarang coba Deniska tulis. Kakak kasih soal. 11,23 ditambah 3,407. Udah. Udah hasilnya berapa? Belas 637. Oke, benar sekali Deniska. Udah nggak bingung kan sekarang? Enggak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada membandingkan bilangan. Deniska masih ingat yang ini? Masih ingat? Udah agak lupa. Oke, kakak kasih tips. Kalau Deniska lihat, ini ada 2,45, sedangkan ini ada 2,405. Ini ada 2 angka di sebelah koma, yang ini ada 3 angka, oke? Yang ini di belakang koma ada 2 angka kan? Iya. Yang ini ada 3 angka kan? Iya. Nah, kita samakan dulu jadi ada sama-sama 3 angka. Kita tambahkan 0 di sini. Nah, jadi 2,45 ini nilainya sama dengan 2,450. Kenapa nolnya nggak ditulis? Karena 0, apabila ada 0 di sebelah kanan koma, kemudian di sebelah kanan angka, setelah 0 tidak ada angka lagi, maka nolnya bisa nggak ditulis. Deniska ingat? Ingat nggak? Halo? Halo. Deniska ingat? Lupa? Iya, lupa. Nggak apa-apa Deniska, kita ulang. Kalau kita punya 0, ya kan, Deniska lihat? Iya. Kemudian nolnya di yang paling kanan. Nah, setelah angka 0 ini nggak ada angka lagi. Jadi angka 0 ini bisa nggak ditulis, Deniska. Paham? Kalau ada di sebelah kanan koma ya. Beda lagi sama yang ini. Ini nolnya juga ada di sebelah kanan koma, Kak. Tetapi 0 yang ini setelah 0 masih ada angka 5. 5, oke? Deniska udah tahu bedanya? Udah. Udah. Jadi, karena ini tadi ada 3 angka kan, Deniska? Iya. Ini 3 angka, ini tadi kan 2 angka. Biar sama, kita samakan yang sebelah kanan ada 3 angka, jadi kita tambahin 0 di belakangnya. Nah, sekarang Deniska lihat. 2,450 sama 2,405 kira-kira besar yang mana? Yang 2,450. Oke, Deniska udah paham sekarang? Udah. Udah, oke. Jadi kalau ada cara
mencari desimal yang lebih besar, Deniska samakan semuanya digitnya yang bagian sebelah kanan koma. Oke. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Bentuk baku atau notasi ilmiah. Menyederhanakan bilangan besar menggunakan pangkat 10. Deniska lihat. Ini ada berapa angka 0? Ada 4. 4. Oke, berarti ini sama dengan 45 dikali 10 pangkat 4. Karena ada 4 angka 0. Kemudian Deniska lihat di sebelah kanan. Itu adalah 10-nya kok pangkat 5, Kak? Deniska bingung nggak kenapa? Karena kita tambahin koma di sini. Jadi, ini. Kelihatan nggak ada komanya? Nah, ini. Jadi, nilainya 10 pangkat 5, tapi kita tambahin koma di satu angka maju. Bingung? Masih bingung. Oke, awalnya kan 45. Ya kan? Kali 10 pangkat 4 tadi. Ya kan, ini kan? Gimana biar jadi 10 pangkat 5? Maka ini. Setiap ketambahan 10 berarti komanya harus maju gini. Di sini. Nah, bingung? Bingung? Kayak gini, Deniska lihat yang ini deh. Nih, jadi kayak gini ngitungnya. 10-nya ini ibaratkan ini 10, 20, 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi. Jadi setiap 10 ini maju. 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, dan 5 10. Bingung? Masih bingung. Masih bingung. Oke. Ini kan tadi kan 4,5, ya kan? Iya. Kali 10 pangkat 5. Nah, sebentar kakak kasih contoh lagi. Berarti 450 kali 10 pangkat 3. Nih, Deniska lihat. Ini adalah 10 pertama, oke? Iya. Ini 10 ke 2. Ini 10 ke 3. Nah, kalau 10 ke 3 ini 10 pangkat 3 berarti nilainya 450 kali 10 pangkat 3. Bingung? Udah lumayan ngerti. Udah lumayan ngerti. Kemudian kita maju lagi. Misalnya kita maju lagi di sini. Ada ini 0 ke berapa? Ke 4. Ini kan? Lah, yang paling depan sisa berapa? 4? 45 kan? Iya. Kalau 10-nya ada 4. Nah, sekarang kalau 10-nya ada 5, berarti ini komanya ini di sini maju lagi satu langkah lagi. Di sini. Berarti jadinya kalau di sini 4,5. Tadi komanya maju berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti maju 10 sebanyak 5 kali. Bingung? Enggak, coba sekarang kalau kakak punya angka 2300. Ayo, Deniska. Kalau 2300 berarti berapa? Kalau 10-nya ada 2. 10 pangkat 2.
Apa? 10 2. Iya, kalau 10-nya 2 dipangkat 2 berarti yang depan nilainya sisanya 2.300 ya, koma 0. 2.300,0. Gini, sebentar. Aduh, sebentar. Di sini kita, nah, di mana ya? Di sinilah. 2.300 kan? Iya. Nah, kita maju ini, kita punya 02 nih Deniska. Berarti ini bisa aja 10 pangkat 2. Iya. Iya kan? Iya. Kalau pangkat 2 berarti ininya maju. 1, 2. Seret di sini. Berarti nilainya adalah sisanya 23 kali 10 pangkat 2. Bingung? Enggak. Kalau 10-nya pangkat 3 berarti nilainya berapa? Ini berarti maju 3 langkah. 1, 2, 3 di sini. Nilainya berarti adalah 2,3 kali 10 pangkat 3. Oke. Udah paham? Udah. Udah, kita lanjut ke persentase dan pecahan. Deniska masih ingat cara mengubah persen ke pecahan? Udah lupa. Udah lupa. Oke, Deniska lihat. 0,25 berarti sama dengan, kita tulis dulu angka 25-nya. 25. Kemudian kita lihat angkanya ada di belakang koma berapa digit. Setelah kita lihat ternyata ada berapa digit di belakang koma ini? 2. Berarti 25 per 100. Nah, 25 per 100 berarti sama dengan 25%. Bingung? Bingung apa enggak? Bingung. Di mana yang bingung? Yang bagian mana? Desimal ke pecahan? Jadi persennya. Jadi persennya. Oke. Jadi berapapun bilangannya, kalau di per 100 maka langsung berubah jadi persen. Kalau kita punya angka 75 per 100 kalau dirubah jadi persen maka nilainya adalah 75 per. Jadi cara merubah bentuk ke persentase adalah kita bagi 100. Bingung? Karena persentase adalah nilainya 100% Deniska. Jadi kita harus bagi dengan 100. Oke. Bingung nggak? Masih bingung dikit. Bingung dikit. Oke, coba kita lihat. Ada lagi nggak di bawah? Oh, nggak ada. Coba sekarang misal nih, Deniska punya 0,75. Kira-kira berapa persen? Kita ubah dulu 0,75 ke bentuk pecahan yang penyebutnya adalah 100. Bingung? Berarti 75%. Iya, karena 75 per 100. Bingung? Enggak. Enggak, oke. Kalau enggak, kita lanjut ke aturan pembulatan. Deniska ingat nggak pembulatan ke atas sama ke bawah? Enggak. Enggak, oke. Kita ulas lagi. 8,372 ingin dibulatkan ke 2 desimal. Nah, 76 kalau dibulatkan ke atas adalah 80. Deniska bingung kenapa bisa 80? Bingung. Kalau ada 1 sampai 5 maka pembulatannya ke bawah.
Tapi kalau ada 6 sampai 9, maka pembulatannya ke atas. Paham? Jadi, kalau kita punya, misal nih, kita punya 60, aduh, nggak kayak 6. 62. Berarti kita bulatkan ke bawah. Nilainya adalah 60. Tapi kalau kita punya 68, kita bulatkan ke atas. Jadi nilainya adalah 70. Jadi pembulatan itu kayak 10, 20, 30, 40, 50, 60 atau kelipatan 10, Deniska. Deniska bingung nggak? Enggak, mudah ya yang ini. Oke, bisa kita lanjut berarti ya. Iya. Ke slide berikutnya. Awas, ada jebakan nilai tempat. Ada salah banding sama salah susun. Seringkali kita mengira kalau 0,5 lebih kecil dari 0,125. Karena 5 lebih kecil dari 125. Ya kan, Deniska? Iya. Berarti tadi caranya gimana? Kita tambahin 0 agar sama 3 digit, 3 angka. Oke? Iya. Berarti ini sebenarnya adalah 500 dibandingkan 125. 125. Oke, bingung? Berarti ini ditambah nolnya 2. Iya. Biar kenapa ditambah nolnya 2? Karena kita punya 3 digit. Berarti ini juga kita ubah ke 3 digit atau 3 angka. Ini kan 3 angka nih, 125. Nah, 5 nih masih 1 angka. Kita ubah dia agar jadi 3 angka. Kita tambahin 2, 0. Bingung? Enggak. Oke. Nih, salah susun. Nih, sama kayak Deniska yang awal nih. Menghitung desimal dengan posisi koma yang berantakan. Berarti posisi koma harus diluruskan dahulu. Komanya harus lurus. Oke? Bisa kita lanjut, Deniska? Bisa. Ke strategi menguasai materi. Nah, kalau Deniska bingung, Deniska bisa menggunakan tabel nilai tempat. Deniska juga bisa mengibaratkan seperti uang rupiah. Atau Deniska bisa gunakan warna yang berbeda. Kalau Deniska bingung. Oke? Ya. Nah, ini contoh nyata uang rupiah. Analisis 5.400 rupiah. Terdiri dari, kalau Deniska punya uang 5.400, berarti Deniska punya uangnya apa aja? 5 ribuan sama 400-an. Ya kan? 0 puluhan atau 0 nggak punya. Deniska berarti uangnya kan cuma punya pecahan 5.000 sama pecahan 400. Oke, benar. Bisa dipahami? Bisa. Jadi uang dapat membantu kita memvisualisasikan bobot setiap angka. Oke? Nanti kalau Deniska bingung, jadi Deniska bisa mengibaratkan pakai uang. Kita ke latihan cepat. Ayo, coba Deniska. Aduh, ada jawabannya udah kelihatan nih. Gak apa-apa, oke. Tentukan nilai angka 7 pada 4.782. Tadi nilai adalah angka dikalikan satuan. Jawabnya adalah 700 atau ratusan. 7 dikali 100 atau adalah 700. Bingung? Enggak kan yang ini? Nah, sekarang aduh ada jawabannya lagi. Ayo coba yang nomor 2. Berapa itu? Tentukan nilai angka 6 pada 3,462. Di puluhan. Berapa? Di puluhan. 6 puluhan. 10. Kita cek. Loh. Nih, dari sekalian. Ini 700 paling depan
Ratusan karena Ratusan. dia bentuknya bukan desimal. Deniska lihat, ini adalah bentuknya desimal. Oke, kalau desimal berarti kebalik Deniska, kita balik. Iya. Ya, bingung. Udah paham kan bedanya? 4 ini berarti sepersepuluhan, Tuhan. 6-nya per 100, Ratusan. 2-nya per. Perseribuan. Oke, kalau yang ini 7-nya 700 karena dia bukan Simal. Oke, sudah paham? Udah. Sudah. Nih. Kesimpulan utama. Aduh, tidak terlihat slide-nya. Kelihatan nggak tapi Deniska? Kak. Gelap ya? Iya. Nih sekarang. Kelihatan? Kelihatan. Nilai tempat sama dengan posisi menentukan harga yang 700 tadi. Kemudian desimal sama dengan semakin ke kanan semakin ke Kecil. Kemudian kita punya satu kunci. Kalau ada penjumlahan desimal berarti tugas kita adalah mensejajarkan koma. Oke. Sampai sini Deniska ada pertanyaan? Berarti kalau yang titik itu bukan desimal. Bukan. Desimal adalah Koma. koma. Oke. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Enggak. Kalau enggak kita lanjut ke latihan soal. Kelihatan Deniska? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Kita ke bagian A. Menentukan nilai tempat. Ya. Deniska kerjakan dulu. Ada 5 soal. Udah? Udah sampai nomor berapa Deniska? 3. 3, oke. Kekecilan ya gambarnya? Oke, bentar kakak besarkan. Deniska bilang aja kalau kekecilan. Udah? Sampai nomor 5? Iya. Oke, kita lanjut ke bentar. Soal bagian B, menguraikan bilangan. Nih. Bentuk panjang. Uraikan bilangan-bilangan di bawah ini menjadi bentuk penjumlahan nilai tempatnya. Coba. Gimana itu? Deniska bingung? Iya. Kalau gitu kita lewati dulu aja. Kakak terangkan setelah sekarang setelah bagian C. Setelah semuanya nanti kita bahas ini bareng aja ya. Oke. Oke.
Ada bagian C, membandingkan bilangan. Yap, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Coba Deniska kasih tanda ini. Yang ini Deniska paham? Lagi dicoba. Oke. Ini kayak tadi, ayo triknya. Nggak boleh lupa. Deniska boleh sambil minum ya. Oke. Kalau yang lebih besar tuh berarti arahnya kemana? Nih. Itu yang lebih besar. Deniska lihat nih. Kita ibaratkan dua ini sebagai mulut buaya. Berarti yang menganga ini yang dimakan. Berarti buaya kan selalu pengen makan yang lebih besar kan? Iya. Berarti yang menganga ini ke arah yang lebih Besar. besar. Oke, udah paham? Udah, oke. Sudah? Kita lanjut ke apa ini, masih ada apa enggak? Satu lagi. Soal campuran. Nah, ini tadi berarti ada yang ini ya Deniska. Yang C tadi ya? Yang B ini tadi ya? Jadi yang B yang tadi loh Deniska. Nih, bentar kakak. Kalau ini berarti 5.000, ini 200, ini 30, ini 6. Itulah, masih ingat? Berarti bisa-bisa. Iya, 5.000 plus 200 kayak gitu, oke? Ingat, kalau yang koma tadi juga masih ingat yang desimal? Yang mana? Yang ini, desimal. Yang 10 ditambah 2 ditambah 0, Kalau yang 6 ini tadi gimana? yang 6. Ini. Ya. Berarti 5.000 ditambah 2 200 ditambah 30 10 ditambah 6 6. Oke, yang ini berarti 10 ditambah 10 tambah 2 ditambah 2 ya, terus ditambah ditambah 0,4 iya. Terus ditambah 5 0,5. 0,5 Bingung? Enggak, Oke, silakan. salah bilang. Oke, yang ini dulu aja berarti ya sebelum kecampuran. Nomor 6 Karena 6, 7 kan kita udah cocokkan kan? berarti 8, 9, 10. Oke, iya.
Yang 12 tadi gimana, Kak? Lupa. Yang 12. Yang 7 tadi. Satunya apa? 10. 10. Iya. 10 ditambah 2. Ya. Sudah? Belum. Nomor berapa, Deniska? Lagi nomor 9. Oke. Deniska kalau udah bilang ya. Sudah? Belum. Belum? Nomor berapa? Masih nomor 9. Oke, nggak apa-apa. Ingat nomor 9 itu 18.000, bukan 18 koma ya. Iya. Ya. Sudah, Deniska? Udah. Sudah? Kita lanjut ke soal campuran berarti ya. Oke? Atau ini mau dibuat PR aja biar kita bisa nyocokkan. Oke? Mau dibuat PR? Bisa. Bisa. Oke, bentar. Berarti sekarang kita cocokkan jawaban Deniska. Waktunya cek jawaban. Jangan berkecil hati jika ada yang salah. Matematika adalah tentang belajar dari kesalahan. Ayo, Deniska siapkan pensil sendiri ya buat ngoreksi jawaban Deniska. Oke? Oke. Kita ke bagian A. Nomor 1 adalah ratusan. Benar, Deniska? Benar. Oke, bagus sekali. Nomor 2, persepuluhan. Deniska benar lagi? Salah. Salah. Oke, nggak apa-apa. Nomor 3 adalah, tapi Deniska paham kenapa kok persepuluhan nggak? Deniska paham kenapa jawabannya persepuluhan? Karena apa? apa tadi salah? Karena ada di satu. Coba Iya. Deniska tulis dulu soalnya. Udah paham sekarang? Udah, karena Angka 4 berada di belakang koma. Iya. Nah, kemudian kita ke tadi nomor berapa? 3. 100. Deniska benar? Tulisnya ratusan bilangnya. Oke, nggak apa-apa.
Sama aja. Iya. Benar. Nomor 4, 0,07. Benar? Benar apa salah, Deniska? Salah. Salah. Kita lihat jawab soalnya. Biar Deniska tahu kenapa salah. Nah, ayo. Kenapa salah berarti, Deniska? Kenapa 0,07? Karena 7-nya berada di 2 angka. Yang tadi 0,4 karena di 1 angka tepat, ya kan? Iya. Yang ini 0,07 karena 2 angka, oke? Ya. Bingung? Enggak. Berarti 0,8 ini 2 angka apa 1 angka? 2 angka. Berarti jawabannya 0,0. 8. Oke, masih bingung, Deniska? Enggak. Enggak. Sekarang berarti ke bagian 5. B. Itu 5-nya? Oke, 5-nya perseratusan. Deniska benar? Benar. Benar, bagus banget. Oke. Belum ngantuk berarti ya, Deniska? Kita ke bagian B. 6 sama 7 tadi udah kita jawab bersama kan? Nomor 8. Berarti 7 ditambah 0,3 ditambah 0,008. Deniska benar? Benar? Salah. Salah. Deniska coba lihat. Tahu salahnya di mana? Mana tadi? Ini ya? 7. B itu yang diloncatin kan? Apa? B tadi yang diloncatin. Iya. Oh iya. Udah dijawab belum tapi? Udah tapi salah. Oke. Berarti 7 ditambah 0,3 ditambah 0,08. Udah paham? 7 tambah 0,3 tambah 0,08. Oke? berarti nolnya nggak dikasih 00 gitu. Dikasih dong 0,008. Tapi nggak dipisah kan? Kan Enggak. kalau yang dipisah. Soalnya Iya. tadi jawabnya dipisah. Iya, bener nggak dipisah. Oke? Oke. Nomor 9. Nih. Berarti 10.000 ditambah 8.000 ditambah 700 ditambah 4. Deniska bener? Halo, Deniska? Halo. Bener? Salah. Salah, tapi Deniska paham kenapa salahnya? Nih, mana? Nih. Ini adalah 18. Ini bukan pecahan, Deniska. Berarti ini 18.000. Ini berarti diibaratkan uang 18.704. Berarti Deniska punya uang 10.000, 8.000, 700 sama 4. Oke, udah paham? Udah. Yang ini berarti 9 ditambah 0,5 ditambah 0,06. Oke? Paham? Paham. Oke. Kita ke nih, yang ini. Yuk, coba kita cek tandanya Deniska. Jangan ada di situ. Sini aja. Nih, ayo. Yang ini besar yang mana? Besar yang 3,5. Oke, bener banget Deniska. Yang ini besar yang
Kalau yang itu sama dengan. Sama dengan, oke, bagus sekali. Yang ini? Kalau yang itu besar yang 0,8. Oke, yang ini? Yang itu em, itu yang 5,09 itu lebih kecil. Berarti lebih besar yang 5, Iya. oke, yang ini terakhir? Yang itu lebih besar yang 12,35. Oke, benar sekali. Jadi, hari ini sampai sini dulu ya, Deniska. Oke. Deniska ada pertanyaan? Ini buat PR ya. Kita cocokkan di hari apa? Itu PR-nya ditulis dulu nih soalnya atau nanti dikirim? Nanti kakak kirim. Nanti di anunya pas hari Senin. Iya, dicocokkannya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Berarti kalau yang bukan desimal tuh cara anunya tuh kayak anuin uang. Iya, bener. Udah paham? Deniska ibaratkan kayak Deniska punya uang, oke? Oke. Oke, ada pertanyaan Deniska? Hmm, enggak. Gak boleh nanya soalnya. Deniska lihat soalnya. Enggak. Enggak. Oke. Jadi, hari ini sampai sini dulu ya. Oke. Oke. Sekian dari kakak. Sampai ketemu di hari Senin Jam 7:30. Oke, see you Deniska. KKN ya.